오늘은 우리 지 않습니다, 지 않아요를 공부할 거예요. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana menyatakan tidak dalam bahasa Korea. Misalnya kalau kita mau bilang tidak makan, tidak minum, sebenarnya kita sudah pernah belajar sih sebelumnya waktu kita belajar tentang bagaimana membuat kalimat, bagaimana apa sih namanya. Nah, di sana pada saat itu saya menjelaskan setelah membuat kalimat bagaimana juga pertanyaannya, lalu bagaimana juga cara menjawabnya gitu. Karena kalau menjawab itu kan pasti ada bentuk yang iyanya, ada yang bentuk tidaknya, ada yang bentuk positifnya, ada yang bentuk negatifnya. Misalnya Mutia makan, ya Mutia makan. Kalau tidak berarti kan tidak, Mutia tidak makan. Nah, di situ saya sudah pernah menjelaskan tentang tidak tapi pakai yang an. Nah, kali ini kita akan pelajari yang panjang, yang bentuknya panjang. Nah, ji ansebnida atau ji anayo ini sebenarnya tidak memiliki perbedaan arti dengan yang an gitu ya, yang diletakkan di depan kata kerja atau kata sifatnya. Namun penggunaan ji ansebnida atau ji anayo ini konon lebih halus atau lebih lembut gitu ya dibandingkan pakainya an. Di samping fungsinya adalah untuk ditempelkan dengan beberapa kata sifat kata sifat yang sebenarnya pada saat digunakan an agak tidak alami gitu didengarnya. Ya, intinya sih ji ansebnida atau ji anayo digunakan untuk menyatakan tidak tapi memiliki ruangs gitu ya, atau kesan yang lebih halus dibandingkan pada saat kita menggunakan an gitu. Contohnya di sini membeli, ya kan? Sini ada membeli, lalu di sini tidak membeli, ya kan? Sini maksudnya kalimat positif ya. Kalimat negatif, kenapa disebut negatif? Karena ada kata tidaknya. Nah, tidak itu merupakan kosakata yang digunakan untuk menyatakan suatu kalimat yang negatif. Atau kalimat negatif bisa ditandai dengan adanya tidak gitu ya. Di sini membeli, bahasa Koreanya kan sada kata dasarnya. Nah, kalau kita tambahkan ke kalimat kan harus menjadi samnida ya. Kita sudah pernah belajar ya teman-teman, samnida lalu atau sayo gitu lah. Lalu kalau seandainya tidak membeli, kalau yang pernah kita pelajari sebelumnya, kalau kita mau pakai yang an, maka posisinya di depan. Tapi kalau yang pakainya di belakang, maksud saya gini, kalau an itu posisinya sama seperti bahasa Indonesia tidak membeli gitu ya, posisinya tetap tidaknya di depan sebelum membelinya. Tapi kalau si ji ansebnida atau ji anayo, kata dasarnya ji anta teman-teman ya, tapi saya langsung tadi di judul saya jadikan ji ansebnida atau ji anayo karena nanti pemakaiannya akan seperti itu. Jadi saya langsung kasih matinya saja, bentuk matinya seperti itu. Nah, kalau seandainya dia ji anta posisinya di belakang, maka membelinya di depan, tidaknya di belakang gitu ya. Jadi membelinya dikedepankan. Selain itu juga danya dibuang dulu menjadi sa, lalu tambahkan ji ansebnida atau ji anayo gitu. Jadi ansada kan jadinya ansamnida ya, ansayo. Ini kalau dalam kalimat kan harusnya yang ansamnida atau ansayo gitu ya. Sini juga sama kalau dalam kalimat yang saji ansebnida atau saji anayo. Ansamnida, ansayo, saji ansebnida, saji anayo artinya sama, tidak membeli gitu ya. 저는 과일을 사지 않아요 gitu ya. 저는 과일을 안 사요. Sebenarnya artinya sama, cuma ada kesan ji anayo itu lebih halus aja. Seperti itu ya teman-teman ya. Membaca juga sama, ikta kata dasarnya, iksemnida ilgoyo kalau sudah di dalam kalimat. Lalu kalau tidak pakai yang an menjadi an iksemnida, an ilgoyo. Lalu kalau yang pakai yang ji anta di belakang menjadi dannya dibuang dulu jadi ikji ansebnida, ikji anayo gitu ya. Nah, bagaimana kalau kata sifatnya? Ini kan kata kerja ya teman-teman, membeli, membaca itu kata kerja. Lalu kalau yang kata sifat itu panas, jauh, kata sifat ya, memiliki sifat panas, memiliki sifat jauh. Kalau yang dimasukkan ke dalam kalimat, panasnya menjadi dobsemita toyo. Kenapa ini bibnya hilang? Sudah saya jelaskan juga di pertemuan pada saat kita belajar membuat kalimat atau memasangkan
akhiran predikat gitu ya. Di sini biarnya hilang berubah menjadi u karena dia termasuk kata kerja yang tidak beraturan gitu ya. Lalu kalau tidak panas menjadi, kalau pakai an 덥습니다, 안 더워요. Kalau pakai ji anta, 덥지 않습니다, 덥지 않아요. Begitupun dengan yang jauh, 멀다, 멉니다, 멀어요. Ini juga sama, harusnya kan 멀습니다. Ria hilang, kenapa? Karena dia kata kerja tidak beraturan. Teman-teman bisa lihat di pembahasan saya mengenai akhiran predikat. Di situ ada peraturan tentang, ada penjelasan tentang kata kerja yang tidak beraturan. Kenapa dia berubah menjadi 멉니다. Tidak jauhnya menjadi 안 멉니다, 안 멀어요, 멀지 않습니다, 멀지 않아요. Nah, kalau seandainya dia kata di dalam kata tersebut ada hada, ya kan? Kalau dia, ini kan kata sifat ya teman-teman ya. Kalau dia kata sifat, tetap an-nya di depan. 안착합니다, 안착해요, gitu ya. Di sini juga 착하다, dan-nya dibuang, 지않다, jadi ji 않습니다, 착하지 않습니다, 착하지 않아요, gitu. Tapi kalau ya kata kerja, kata kerja hada, misalnya kata kerja ada hadanya, pada saat dia kita pasangkan dengan an, posisinya si an itu tidak di depannya seperti ini, ancak hada, tapi dia harus posisinya sebelum hadanya, karena ini merupakan kata yang asalnya dari kanji, dan sebenarnya yang kata kerjanya itu bukan senggak tapi hadanya. Itu kenapa? Kan peraturannya kan an-nya itu harus diletakkan sebelum kata kerja, sementara yang kata kerja sebenarnya adalah hada, bukannya senggak gitu. Kalau ini cak hadanya memang kata kerjanya itu, kata sifatnya itu sudah cak hada seperti itu ya. Bukan dilihat hadanya itu kata kerja, tapi kalau senggak hada, pokoknya kalau yang kata kerja ada hadanya, pada saat ingin kita menyatakan tidak menggunakan yang an, maka an-nya itu harus ditampilkan di depan hada. Kenapa? Karena yang kata kerjanya sebenarnya bukan yang senggak tetapi si hada. Itu kenapa menjadi senggak an hada, senggak anamnida, senggak an neo. Nah, kalau teman-teman takut salah, diamankan saja pakainya yang jianta, karena sudah pasti di belakangnya kan, senggak haji ansmida, senggak haji anayo. Kalau teman-teman bingung kan, aduh ini kata sifat atau kata kerja ya, nanti bingung lagi hadanya di mana, daripada nanti salah an senggak hada, lebih baik pilih saja di senggak haji ansmida atau senggak haji anayo, gitu ya teman-teman ya. Contohnya, kami tidak makan tteokbokki di restoran. Ini kalimat bahasa Indonesianya nih ya. Kami tidak makan tteokbokki di restoran. Jadi kalau dikoreakannya dulu, kalau kita lihat di kita bahas ini kan struktur bahasa Indonesia nih ya. Struktur bahasa Koreanya kan menjadi kami di restoran yang kedepankan, di restoran di tteokbokki. Lalu di sini tidak makan karena kan an ya. Nah itu kan posisinya sebelum kata kerjanya kan. Jadi 우리는 식당에서 떡볶이 tambahkan 를 karena objek 떡볶이를 안 먹습니다 atau 먹어요 gitu ya. Nah kalau yang jianta di sininya sama, kami restoran di 떡볶이, di sini saja berbeda karena kan makannya ditarik ke belakang ya. Jadi makan tidaknya ditarik ke belakang, makannya ke depan kan. 우리 식당에서 떡볶이 먹다 지않다. 우리는 tambahkan partikelnya 식당에서, 떡볶이를 tambahkan objeknya, dan yang dibuang tinggal 먹 tambahkan ji 않습니다, ji 않아요. 우리는 식당에서 떡볶이를 먹지 않습니다, 먹지 않아요. Nah contohnya gini, 날씨가 더워요. 날씨가 더워요 artinya cuacanya panas ya. Teman-teman lihat gambarnya gimana? Dingin ya? Berarti jawabannya 아니요. Bagaimana? Betul sekali. 안 더워요 atau 덥지 않아요. 덥지 않아요? 아이고. 덥지 않아요. Gitu ya, atau 안 더워요. Karena kita belajar di anayo ini dimunculkan ya. Lalu 일이 힘들어요. Pekerjaannya melelahkan. Anio, kenapa lihat anio? Lihat mukanya sumringah saja ya, tidak lesu gitu ya. Jadi jawabnya tidak gitu. Anio 힘들지 않아요 gitu ya. Kata dasarnya 힘들다 kan ya. Tinggal o-nya jadi buang, 힘들지 않아요. 덥지 않아요 gitu ya. 주말에
공부해요? 주말에 공부해요? Apakah belajar pada akhir pekan? 아니요. Taunya 아니요 dari mana? Main. Berarti 아니요. 공부 안 해요 atau 공부하지 않아요. Ya teman-teman ya. Lalu ini 한국 음식을 좋아해요? 한국 음식을 좋아해요? Apakah suka makanan Korea? Yujong bilang 아니요, gitu kan? Taunya, lihat mukanya tuh, tidak seperti tidak suka ya. Mungkin tidak cocok di bawang putihnya ya. 아니요, 안 좋아해요, gitu ya. 아니요, 좋아하지 않아요, gitu ya. Ini termasuk kata sifat ya teman-teman, makanya annya di depan, bukannya 좋아해요, tapi 안 좋아해요, kata sifat ini ya. Lalu kalau misalnya teman-teman bingung, sekali lagi saya bilang gak usah pakai yang an, langsung aja pakai 좋아하지 않아요 gitu. 아니요, 좋아하지 않아요 gitu, lebih halus katanya teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Kita coba terjemahkan yuk. Sini ada penggunaan dari ji. Ini cerita tentang si Ijihun. Ini tentang Cheujin, ini tentang Han Jiwon gitu ya. Kita yang untuk menghemat waktu kita pakai yang kita terjemahkan yang mana dulu nih? Yang banyak aja deh ya, Han Jiwon ya. Sisanya teman-teman nanti di rumah ya. Di rumah sendiri ya. Sekarang udah di rumah soalnya mungkin ya. 저는 주부입니다. Ini si Han Jiwon. 저는 주부입니다. Saya adalah ibu rumah tangga. 저는 아침에 빵을 먹습니다. Saya makan roti pada pagi hari. 그렇지만 tetapi 남편은 suami 한국 음식을 좋아합니다. Suka makanan Korea gitu ya. 남편은 아침에 밥과 국과 김치를 먹습니다. Suami saya di sini teman-teman bisa lihat. Kenapa dia cuma menyebutkan nampion saja? Karena memang karakteristik bahasa Korea itu menghilangkan akunya gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia kan suami aku gitu. Kalau di sini cuma sebutnya suami aja. Walaupun nanti teman-teman terjemahkan bahasa Korea Indonesia pun dengan aku gitu, suami aku ya. Tapi mereka banyak sekali menghilangkan my atau I gitu pada saat mereka berbicara. Itu sebagai salah satu karakteristik bahasa Korea yang mana banyak menghilangkan subjek atau kepemilikan gitu loh. Jadi cuma nyebutin bendanya saja, yaitu pasti sudah pasti benda milik yang berbicara gitu, atau yang sedang dibicarakan, atau yang punya dari seseorang yang diketahui oleh yang berbicara maupun yang mendengar gitu ya. Jadi maksud suami saya makan nasi dan sayur gitu ya, dan kimchi pada pagi hari. 점심은 먹지 않습니다. 점심은 먹지 않아요. 점심은 안 먹습니다. 점심은 안 먹어요 gitu. Jadi maksudnya makan siangnya tidak makan gitu. 저녁에는 남편과 같이 밥과 지게와 여러 가지 반찬을 먹습니다. Nah, di malam harinya makan 여러 가지 itu berbagai macam lauk pauk dan sayur, juga nasi bersama dengan suami gitu ya. Oke, udah ngerti ya di sini ya. Pernyataan yang di sini ada pilihlah yang benar, pilihlah bulat ya, O kalau benar, X kalau salah. Nah, tentang si Han Jiwon itu ada di nomor 3. Pernyataannya Han Jiwon 씨는 남편과 같이 저녁을 먹습니다. Artinya apa nih? Han Jiwon makan malam bersama dengan suami, betul atau tidak? Ya, jawabannya bulat benar ya, karena kita bisa lihat di sini 저녁에는 남편과 같이 밥과 지게 여러 가지 반찬을 먹습니다. Makan malam maksudnya ya. Baik, sampai sini saja penjelasan tentang, karena simpel sekali jadi tidak perlu sulit-sulit. Nanti teman-teman mungkin bisa coba sendiri buat dari kata kerjanya, nanti bisa ambil di materi saya yang tentang akhiran predikat gitu ya. Atau nanti teman-teman juga bisa lihat di banyak kok bahasa
daftar-daftar kosakata kerja bahasa Korea di Google, mungkin searching, nanti mungkin teman-teman bisa pasangkan dengan ini gitu ya. Sekian saja pembahasan saya tentang 지않아요. 오늘 수업은 여기까지고 오늘 문법은 어렵지 않아요. 어렵지 않습니다. 안 어려워요. 그래서 여러분도 금방금방 배울 수 있어요. 자, 오늘 수업은 여기까지. 재미있었으면 좋겠고 도움이 되었으면 좋겠고 우리 다음 수업에 또 만나요. 감사합니다. 안녕히 계세요. 와살라무알aikum warahmatullahi wabarakatuh.